Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menerima permintaan maaf dari anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Effendi Simbolon yang sempat menyebut TNI sebagai gerombolan. Jenderal Dudung juga menyatakan siap bertemu dengan Effendi kapan saja. Dan berikut wawancara eksklusif Abraham Silaban bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Halo pemirsa, saya Abraham Silaban. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu kembali dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Yang kita lihat wajahnya sudah mulai sumringah, artinya keadaan sudah mulai tidak panas lagi, semuanya sudah dingin. Dan kalau didengarkan ada lantunan musik, artinya segala sesuatu yang beriak-riak di luar sana sudah mulai menjadi harmoni di hadapan kita. Maka nggak lama-lama saya ajak diskusi lagi. Jenderal, apa kabar? Kabar baik. Saya ceria terus dari dulu. Selalu ya? Gak pernah muram. Itu kelihatan kok. Dengan suasana wawancara ini, ada lantunan musik itu kelihatan banget suasana itu, hati itu selalu suasana yang harmoni ya gitu, Jenderal. Iyalah. Harus ceria, harus bahagia. Makanya awet muda gitu. Luar biasa. Ngomongin soal nyanyian dan lantunan lagu, Jenderal. Aku tahu Jenderal ini memang senang berlagu, senang bernyanyi. Ya. Dan aku tahu lagu-lagu favorit Jenderal itu adalah beberapa diantaranya lagu daerah. Ya. Ada lagu Sayan Jumaau. Ya. Sayan Jumaau ini kan arti lagunya adalah intinya ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Kita dengar kemarin ada masalah sempat dari pernyataan statement dari Pak Effendi Simbolon. Beliau sudah minta maaf. Apakah artinya ini sudah bisa Sayan Jumaukan? Bisa diselesaikan baik-baik, dibicarakan baik-baik? Sudah, kemarin kan saya sudah sampaikan. Beliau minta maaf dengan kesatria bahwa itu kesalahan. Manusia itu kan tidak terlepas dari kesalahan lah menurut saya. Mungkin beliau dapat informasi yang salah, kemudian dapat berita-berita yang mungkin kurang benar, sehingga dengan emosi menyampaikan keceletot lah kalau menurut saya sih. Karena saya yakin beliau juga nggak punya pikiran seperti itu. Karena dia juga anak tentara kok, nggak mungkin lah. Dia juga cinta TNI kok. Artinya apa yang terjadi selama ini dimaknai sebagai ketersinggungan sementara dan kesalahpahaman belakang. Ya, biasalah itu. Oke, tapi bicara soal riak yang sempat terjadi, Jenderal, yang sempat disuarakan oleh beberapa prajurit di bawah, kan Jenderal juga sempat sebutkan Bintara, termasuk di bawahnya Tamtama. Bagaimana Jenderal memastikan bahwa semuanya sudah dingin dan semuanya sudah fokus kepada soliditas TNI yang sesungguhnya saja? Prajurit itu kan reaksi spontan kalau menurut saya. Ya wajar-wajar sajalah. Mungkin dia sudah melaksanakan tugas dengan berat, capek, dengan resiko yang ya nyawa lah taruhannya. Mungkin mendengar seperti itu dia tidak terima gitu kan. Tetapi saya meyakini bahwa prajurit-prajurit saya sangat loyal kepada saya, sangat setia. Karena saya tahu keliling ke daerah-daerah, mereka sangat mencintai saya. Dan apa kalau saya perintahkan, pasti dia turut. Nah, kemarin saya sampaikan hentikan kegiatan-kegiatan seperti itu, udah cukup. Ya, sudah banyak orang yang mendengar. Bukan kalangan militer saja yang sakit hati, orang sipil pun banyak. Sekarang udah nggak ada. Jadi anytime Pak Effendi Simbolon yang katanya punya niat hati untuk bertemu dengan Jenderal, terbuka tangannya, Jenderal? Terbuka kapan aja, malam juga boleh. Jadi segala satunya bisa diselesaikan melalui nyanyi dan laguan ya. Nyanyi dan lagu-lagu yang membuat harmoni ya. Jadi kalau udah ada harmoni, disharmoni itu hanya masa lalu atau tidak pernah terjadi sama sekali. Ya harmonilah kita baik dengan mereka. Jangan udahlah, lupakan masa lalu. Saya selalu mengatakan kalau kita ingin berhasil jadi manusia, lupakan masa lalu. Karena masa lalu tidak pernah akan balik lagi. Ya, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Masa depan hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah cita-cita, tapi perjuangkan. Kalau kita diingat-ingat masa lalu yang sudah terjadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kan kodrat yang maha kuasa. Semua jalan Tuhan. Mungkin dia juga nggak sadar ngomong gitu.
Jenderal, maka kita bicara yang sesungguhnya saja, persoalan negeri yang sudah disinggung tadi. Bahwa kan ada persoalan gejolak seperti kenaikan BBM dan sebagainya, ada beberapa demo yang sempat dijalankan di beberapa daerah, termasuk di ibu kota, Jenderal. Pengamanan dan kepastian bahwa kita punya ketahanan juga itu kan menjadi tanggung jawab prajurit juga. Jenderal punya visi soal ini, persoalan ini. Kenaikan BBM kalau menurut saya merupakan suatu keputusan dari Presiden. Saya yakin Presiden sudah mempertimbangkan demikian matang laporan dari kementerian yang terkait. Keputusan Presiden ini menurut saya sangat bijak lah ya. Kami TNI Angkatan Darat tentunya siap untuk mengamankan ya, kalau ada gejolak-gejolak, dan babinsa di lapangan juga menyampaikan sosialisasi untuk meredam. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu lah ya, ini kita waspadai. Jenderal, ini terakhir Jenderal, soal tantangan yang akan dihadapi. Ada beberapa isu yang dikaitkan dengan bulan September, pasti Jenderal tahu lah, bulan September selalu diingatkan dengan reinkarnasi gerakan-gerakan tertentu dan lain sebagainya. Termasuk juga barangkali Jenderal masih menyoroti isu kesejahteraan prajurit. Apa yang ingin Jenderal paparkan mengenai ini? Ya, mengenai bulan September yang sering diwaspadai tentang G13 PKI ya. Kami seluruh jajaran tetap mengantisipasi. Di Babinsa itu ada tugas pokoknya yaitu 5 kemampuan teritorial. Dia deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat, manajemen teritorial, dan pertahanan wilayah. Disitulah Babinsa setiap saat ya memantau, melihat situasi ini. Dan dia laporan setiap saat apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang arahnya sudah mengganggu persatuan dan kesatuan. Mereka memberikan himbauan dan kita memberikan informasi kepada kepolisian dan sebagainya. Terus menyangkut kesejahteraan prajurit, itu pesan Presiden Republik Indonesia. Pertama, sejahterakan masyarakat, membantu pemerintah daerah. Yang kedua, sejahterakan prajurit paduduk. Itu pesan Presiden Republik Indonesia ini, Pak Joko Widodo ini luar biasa kalau menurut saya. Tunjangan Babinsa sekarang itu di atas 1.300.000. Kalau dulu hanya 300, berarti berapa kali lipat zaman beliau ini. Artinya beliau sangat perhatian lah kepada prajurit kita. Karena beliau juga saya lihat berangkat dari orang yang tidak punya, kemudian jadi pimpinan nasional. Jadi beliau udah merasakan bagaimana susahnya hidup. Makanya dia lihat susahnya prajurit juga beliau udah merasakan. Saya itu salah satunya. Saya berangkat dari tukang koran. Saya dari prajurit yang betul-betul bukan orang kaya. Sehingga saya sakit hati kalau ada prajurit menderita. Sakit hati kalau ada prajurit yang kekurangan, keterbatasan. Dan kalau ada pimpinan-pimpinan yang berperilaku mementingkan kepentingan pribadinya, mengorbankan kepentingan umum, pasti akan saya ganti. Jenderal, satu pertanyaan lagi, terakhir. Ini saya janji, Jenderal. Terakhir kali lah. Karena habis ini kita akan menikmati lagu-lagu lantunan, bahkan kita akan bernyanyi bersama Jenderal. Jenderal Dudung Abdurrahman difavoritkan akan menempati posisi Panglima, menggantikan Jenderal Andi Perkasa. Setidaknya narasi dan wacana itu menguat. Kalau dari Jenderal pribadi, bagaimana menanggapinya? Ada istilah gini Mas, Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Saya tidak berharap hal-hal seperti itu. Saya yakini bahwa semua ini garis tangan Tuhan. Saya itu saja. Jadi Kasat saya sudah banyak bersyukur. Ya, saya dari orang gak punya, tetapi jabatan itu amanah yang harus saya lakukan. Makanya saya sekarang bekerja aja. Saya nggak berpikir pengen jadi ini, karena saya yakin ada rencana Tuhan yang lebih baik. Meskipun sesungguhnya Jenderal mendengarkan itu, ya saya dengar juga, tapi saya berharap, saya nggak punya keyakinan lah. Kalau itu terjadi, ya kita harus lakukan. Kalau enggak juga saya nggak masalah. Nggak masalah. Luar biasa. Apapun yang ditugaskan itu adalah amanah dan siap untuk dijalankan. Dan siap dijalankan. Luar biasa. Itu dia dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sudah berbincang bersama dengan kita. Terima kasih pemirsa. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.
Ya pemirsa, ada dua mungkin ya quotes yang cukup kita ingat dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tadi. Yang pertama, kalau misalnya Tuhan sudah menggariskan apapun, tinggal manusia yang bisa memilih. Yang kedua, jangan sampai masa lalu itu bisa kembali karena masa lalu sudah tidak perlu diingat kembali pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD memutuskan aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI Komisi 1 lebih tepatnya Effendi Simbolon tidak dilanjutkan. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Effendi yang sempat menyebut TNI seperti gerombolan. Dasar keputusan MKD tersebut diantaranya MKD telah memanggil dan mendengarkan keterangan Effendi terkait perkara yang diadukan. Selain itu, Effendi telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada 14 September. Effendi pun menyatakan kooperatif dan mengikuti putusan MKD DPR. Sebelumnya, MKD DPR telah meminta klarifikasi terhadap 3 pelapor, yaitu Bernard Denny Kamang, Organisasi Pemuda Pancamarga, dan LSM Antartika. Tersebut perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakit Simbolon MI Pol A163-FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Saya terima kasih dan saya mohon maaf pada teman-teman kolega saya bila ada yang kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan di rapat kerja dan RDP. Dan sekaligus juga saya mengingatkan siapapun kita, siapapun pemerintah, siapapun instansi, tidak boleh melakukan intimidasi. Tidak boleh. Ini negara hukum dan kita negara demokrasi, ada supremasi sipil dan menghormati hak asasi manusia. Ya pemirsa, seorang pemuda yang berprofesi sebagai pedagang es ditangkap polisi karena dituding sebagai hacker atau peretas Bjorka. Informasi sesaat lagi akan kami hadirkan pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Prime.